Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yude Firdaus, peserta BCKS Angkatan 2 tahun 2025. Saya berasal dari SDN Belanti Siam 2, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas mandiri yang kami terima mengenai pengambilan keputusan. Di sini kami ditugaskan untuk menelaah tentang suatu kasus. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap bahwa itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Namun, beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa dari kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia mengetahui bahwa dompet itu milik Nina, dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya, yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara akan tidak bersikap baik lagi kepadanya. Dari kasus di atas, ada beberapa hal yang saya pahami dan ada beberapa nilai yang saling bertentangan. Adapun nilai yang bertentangan yaitu yang pertama, nilai kebenaran dan nilai kesetiaan. Nilai kebenaran menuntut Tari untuk melaporkan perbuatan Rara agar dompet dikembalikan. Sedangkan nilai kesetiaan menuntut Tari untuk melindungi sahabatnya, Rara, dan menjaga pertemanan mereka yang erat, mengingat bantuan yang sering diberikan kepadanya. Kemudian langkah kedua dalam kasus ini, siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus 4. Nah, dalam kasus ini ada beberapa orang yang terlibat. Yang pertama adalah Tari sebagai tokoh utama yang mengalami dilema moral. Kemudian yang terlibat kedua adalah Rara, di sini sebagai pelaku pengambilan dompet dan juga sekaligus sahabat Tari. Kemudian pihak yang ketiga adalah Nina. Nina di sini adalah sebagai korban yang kehilangan dompetnya. Yang keempat, Bu Sri sebagai guru pustakawan yang memiliki otoritas sekolah dan sedang menangani kasus tersebut. Kemudian dari kasus di atas, fakta-fakta yang relevan dengan hal tersebut adalah diantaranya fakta pertama adalah Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan. Kemudian fakta kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Fakta ketiga adalah Nina adalah pemilik dompet yang sebenarnya. Fakta keempat adalah Tari melihat jelas bahwa Rara mengambil dompet. Fakta kelima adalah Rara adalah sahabat dekat Tari dan sering menolongnya. Dan poin keenam adalah jika Tari melaporkan, ada risiko besar pertemanannya dengan Rara akan rusak. Kemudian langkah keempat dari studi kasus ini mengenai pengujian benar atau salah mana yang bisa dilakukan. Situasi Rara dalam mengambil dompet adalah tindakan yang salah dan melanggar aturan kejujuran.
Tari sebagai sahabat Rara mengalami dilema moral antara benar dan benar. Namun, sebelum melangkah ke dilema, Tari harus memastikan apakah tindakan Rara benar salah secara universal melalui uji legal, yaitu apakah mengambil barang orang lain itu melanggar hukum. Nah, dalam hal ini adalah iya, bisa melanggar, termasuk kasus pencurian atau penggelapan barang temuan. Kemudian melalui uji regulasi. Melalui uji regulasi, apakah tindakan itu sesuai dengan kode etik atau peraturan sekolah? Jelas tidak sesuai karena melakukan pencurian atau dalam hal ini penggelapan. Kemudian uji publikasi. Seandainya Tari memutuskan untuk menutupinya dari media, apakah warga sekolah akan menyetujuinya? Jawabannya tentu tidak. Komunitas akan mengutuk kecurangan dan menyatakan bahwa kurangnya integritas. Dari hal tersebut, kita memasuki langkah kelima, yaitu pengujian paradigma benar melawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Paradigma yang dominan di sini adalah kebenaran versus kesetiaan. Kebenarannya di sini adalah menegakkan kejujuran dan keadilan bagi Nina, sedangkan kesetiaan melindungi Rara, sahabatnya. Nah, dari hal tersebut, prinsip resolusi yang bisa dilakukan itu bagaimana? Nah, dari hasil tersebut adalah kita dapat memilih antara kombinasi berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis peraturan. Seandainya kita ambil berpikir berbasis peraturan, maka kita akan memprioritaskan penegakan aturan sekolah. Kemudian seandainya kita berpikir berbasis hasil akhir adalah terbentuknya budaya kejujuran. Seandainya Tari diam, pesan yang diterima Rara dan sekolah adalah kesetiaan pribadi lebih penting daripada integritas. Di sini pendapat saya keputusan terbaik adalah mengembalikan dompet dan menegakkan integritas. Kemudian, dalam langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijak yang bisa dilakukan? Jawaban saya ada. Opsi yang lebih bijak menurut saya adalah diantaranya, yang pertama, Tari mendekati Rara secara personal. Tari mengungkapkan bahwa ia melihat semuanya, menjelaskan bahwa Rara telah melakukan kesalahan serius dan mendesak untuk Rara mengembalikan dompet itu kepada Bu Sri atau Nina, atau secara diam-diam meletakkan kembali dompet tersebut sebelum masalah ini membesar. Kemudian yang kedua adalah memberikan tenggat waktu singkat bagi Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan cara ini, Tari menjaga kesetiaannya, yaitu memberi kesempatan Rara untuk menegakkan kebenaran, sekaligus jika Rara menolak, maka Tari akan melaporkan sebagai jalan terakhir. Dari hal tersebut, keputusan akhir yang dapat saya ambil adalah Tari sebagai orang yang mengalami dilema adalah melakukan opsi dengan cara mendekati Rara secara privat dan memberinya kesempatan mengembalikan dompet dengan memberikan penekanan bahwa jika Rara menolak, saya harus melaporkan situasinya. Nah, dari hal tersebut, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan? Dari hal ini yang dapat saya ambil adalah keputusan yang paling etis itu bukanlah memilih antara A dan B, melainkan menemukan solusi trilema yang dapat menyelamatkan nilai-nilai yang bertentangan.
Dalam kasus ini, saya belajar bahwa saya bisa menjunjung tinggi kebenaran, yaitu dompet harus kembali, sambil menunjukkan kesetiaan dan empati, yaitu memberikan kesempatan kepada Rara untuk bertindak benar dan menjaga martabatnya. Kemudian keputusan yang kedua adalah kesimpulan yang kedua adalah di kemudian hari sebagai pemimpin atau kepala sekolah, saya akan selalu mencari solusi restoratif dan edukatif sebelum menggunakan sanksi. Saya akan selalu memastikan keadilan bagi korban, dalam hal ini Nina sebagai orang yang kehilangan dompetnya, adalah prioritas utama. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan atau perbaikan kepada pihak yang bersalah, sehingga fokus bukan hanya pada hukuman, tetapi pada pembentukan karakter dan integritas. Demikian jawaban dari saya. Salah dan hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.